untuk urusan harga. Karena yang namanya produksi itu kadang-kadang juga mudah, tapi memasarkannya yang sulit kalau harganya tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Saya melihat harganya juga harga yang kompetitif. Tadi tanya ke manajemen harganya berapa Pak? 95 juta. Off the road, oh ya murah. Feeling saya laku keras. Wow, kalau kita lihat Pak Prabowo itu sudah mempromosikan loh mobil buatan anak bangsa, yaitu mobil Garuda. Nah, bahkan juga menjadi kendaraan dinas. Ini kan menurut saya sangat keren sekali ya. Dan Pak Prabowo pada saat lalu juga akan memproduksi massal lah setidaknya maung Garuda ini ya, yang dipakai Pak Prabowo pada saat kunjungan dimanapun ya, terlihat menggunakan maung Garuda. Nah, tetapi yang cukup lucu ini, tiba-tiba untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih, ini ada Menteri Perdagangan, tiba-tiba akan mengimpor 100 ribuan mobil dari Hindia. Nah, padahal di Indonesia itu juga banyak ya. Ya, misalkan belum mencukupi, misalkan produksinya hanya 35 ribu. Ya seharusnya, ya ditunggulah, pasti bisa lah. Indonesia pasti bisa lah untuk membuat mobil dalam negeri. Kenapa harus mengimpor ke India? Ini kan sangat lucu. Terus suku cadangnya gimana kalau ada kendala, maintenance-nya juga seperti apa, mesinnya apa juga sama seperti di Indonesia dan lain sebagainya. Kira-kira ketika masuk bengkel itu akan seperti apa? Dan yang paling penting, ketika sudah tidak sesuai dengan spesifikasi dan lain sebagainya dijual itu apakah harganya turun atau seperti apa? Seharusnya itu kan diperhitungkan betul ya, diperhitungkan betul. Apalagi nilainya juga tidak tanggung-tanggung, 24 triliun ya. Itu bisa lebih loh. Ini sangat lucu sekali kalau menurut saya ya. Entah ini memang ingin membuat gaduh misalkan atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Yang jelas masyarakat Indonesia itu sangat geleng-geleng sekali ya dengan pemberitaan yang menurut saya itu memancing emosi masyarakat, apalagi saat ini juga di bulan Ramadan. Tetapi ada saja ya ulah dari pejabat-pejabat yang konon katanya akan mengimpor 100 ribu pick up India untuk Kopdes, tak perlu persetujuan impor. Ini kan juga sangat lucu sekali. Pastinya ini akan mematikan produksi mobil dalam negeri. Kan sangat dua sekali lah. Ini pernyataan-pernyataan yang menurut saya malah membuat gaduh ya, pernyataan dari Mendak ini ya. Kalau mobil kan bekas, mobil kan tidak perlu PI, tidak perlu rekomendasi, kata Mendak Budi Santoso di kantor Kemendak Jakarta pada 20 Februari 2026. Bahkan tidak hanya disorot oleh anggota DPR saja, bahkan juga Kadin meminta untuk tidak mengimpor. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, DPR soroti rencana impor 105 ribu mobil Agrinas dinilai bertentangan dengan komitmen produk lokal Pak Prabowo. Ya, menurut saya bertentangan dengan komitmen Pak Prabowo. Pak Prabowo saja sampai saat ini menggunakan maung Garuda, tiba-tiba akan mengimpor mobil untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih. Nggak seharusnya SMK itu di mana sih? Berarti kan ini menunjukkan SMK itu benar-benar tidak memproduksi mobil lagi. Dan pada saat lalu dibangun pabrik itu gimana ceritanya ya? Apakah memang sudah resmi tutup pabrik SMK? Ini kan menurut saya ini membuktikan bahwa SMK memang benar-benar tidak laku, atau menunjukkan terkait impor mobil dari Hindia, SMK itu benar-benar pabriknya tutup. Ini kan sangat wow sekali ya, janji Pak Jokowi. Kita memang merasa tertipu ya dengan mobil SMK ya. Ya memang mobil SMK itu yang membuat Pak Jokowi naik daun lah setidaknya. Mobil SMK menjadi wali kota Solo, tiba-tiba menjadi gubernur DKI Jakarta, dan gara-gara mobil SMK itu membuat Pak Jokowi menjadi presiden. Ya, dari dua lah kemungkinan ya, mobil SMK dan masuk gorong-gorong. Itu dua kekuatan Pak Jokowi dan akhirnya mengantar menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau menurut keyakinan saya sih, dikarenakan pada saat lalu juga terkait mobil SMK itu langsung bombastis lah pemberitaannya, bombastis, dan semua masyarakat membela Pak Jokowi terkait
uji emisi itu tidak bisa, kurang lebih seperti itulah, selalu gagal, bahkan banyak masyarakat yang mendukung Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang masuk gorong-gorong, itu bahkan juga dipuji oleh masyarakat Indonesia ya. Kemungkinan gubernur satu-satunya yang masuk gorong-gorong ya Pak Jokowi. Dan ternyata, wah, kebijakannya sungguh ekstrim sekali. Kalau ekstrim untuk masyarakat Indonesia nggak masalah, tapi untuk kepentingan tertentu, kepentingan keluarga, kepentingan kerabat-kerabatnya dan lain sebagainya, ini kan juga sangat disayangkan sekali ya. Anggota DPR RI Ahmad Imam Sukri memandang langkah PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sekitar 105.000 mobil dari Hindia untuk program koperasi desa merah putih menjadi kontras atau bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produk lokal. Bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing. Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri, ujar Iman, yang juga merupakan wakil ketua Badan Legislasi DPR dalam keterangan yang dikonfirmasi pada 21 Februari. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan rencana Agrinas tersebut karena Prabowo bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk produksi kendaraan buatan lokal. Faktanya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pick-up, bahkan kendaraan niaga ringan jenis pick-up merupakan unggulan dalam negeri, bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik melainkan ekspor, katanya. Ia melanjutkan, setahu saya berdasarkan data produsen otomotif dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri sangat besar dan mencapai hingga 2,5 juta kendaraan termasuk pick-up. Kalau kita mampu membuat kendaraan sendiri, kenapa harus impor? Ini sangat masuk akal sekali, bisa memproduksi 2,5 juta, bayangkan ya, menurut saya ini sangat keren sekali ya. Ini bahkan Kadin desak pembatalan impor 105 pick up dari India untuk Kobdes Merah Putih. Ya, saya jadi penasaran ya. Ya memang untuk melindungi industri lokal. Tetapi yang jelas fakta demi fakta mulai terungkap ya. Terkait mobil SMK yang pada saat lalu bahkan dibuatkan pabrik ya. Pabrik mobil SMK, dan ternyata sampai saat ini pun juga belum ada mobilnya ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan Indonesia itu belum ada mobil SMK ya. Misalkan ada pun sangat jarang sekali terlihat ya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia secara resmi meminta Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pickup yang ditujukan sebagai kendaraan operasional koperasi desa. Kelurahan Merah Putih, Kadin menilai kebijakan mendatangkan kendaraan dari luar negeri tersebut berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin menyatakan bahwa aspirasi ini muncul setelah pihaknya menyerap pandangan dari para pelaku industri dan asosiasi otomotif tanah air. Telah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami menghimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga, ujar Saleh Husin dalam keterangan tertulis di Jakarta pada 22 Februari yang lalu. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju terkait akan diimpornya kendaraan pick up dari Hindia sebanyak 105.000? Wow, ini menurut saya sangat wow sekali ya. Nah, ini dikomentari oleh Bashi. Lagi-lagi apa ya kepentingan sekelompok? Di sini produsen pick up berjibun, urgensinya impor apa? Cek harga asli pickup India berapa, terus dibeli berapa, lihat marginnya dan ngalir kemana. Dan orang-orang otomotif tahu part India kualitinya gimana. Satu negara ya. Lah PT KAI mau impor kereta bekas dari Jepang aja dilarang sama DPR, sampai dibilang ngapain impor, kan belum chaos. Padahal ada SMK, Maung, Garuda, ya betul ada SMK. Menurut saya ketika ada rencana impor 105.000 mobil pickup dari India, menurut saya mobil SMK itu berarti memang ya tidak ada lah, kemungkinan seperti itu. Tutup pabriknya, kemungkinan seperti itu ya. Kalau misalkan mobil SMK berproduksi, kenapa tidak memilih mobil SMK? Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.